Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian, kita melihat contoh para patriark dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan. Sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi,
Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Yang kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan, seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati. Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu, ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik, selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Kita ketemu lagi di badai yang sama. Dimanapun saudara berada, kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Dan kita percaya Tuhan tetap baik mengasihi kita. Saudara, sebelum kita menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Melipat tanganmu, mari satukan hatimu, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih, kami memasuki minggu kedua di tahun yang baru ini. Yang kami percaya tangan-Mu yang kuat yang tolong kami. Yang kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat semua yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan kami percaya di tahun ini Tuhan akan terus melakukan hal-hal yang lebih baik lagi atas kehidupan kami. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Semua kami diberkati Tuhan. Kami sepakat berdoa buat
Indonesia Tuhan. Berkati Indonesia, berkati Indonesia, pulihkan Indonesia. Kami berdoa Tuhan, pemimpin kami, Bapak Joko Widodo, kami berdoa Engkau berkati. Roh takut akan Tuhan Engkau tambah-tambahkan di dalam nama Yesus. Berkati para menteri, berkati para pemimpin daerah, berkati pemimpin-pemimpin sampai kepada RT RW. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Ada roh takut akan Tuhan Engkau nyatakan. Kami berdoa buat setiap masalah di Indonesia yang kami percaya anak-anak Tuhan akan terus naik dan bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas Indonesia. Kami bersyukur Tuhan, berkati pemimpin rohani kami, berkati Bapak Insinyur Dr. Niko, berkati Tuhan para wakilnya, berkati Gembala Rayon kami Bapak Budianto Totong, berkati para wakilnya, berkati Bapak Darmayanto beserta wakilnya, berkati sampai kepada Gembala-Gembala Kul. Kami berdoa biar tangan Tuhan, perlindungan Tuhan, visi Tuhan, pengurapan Tuhan terimpartasi atas kami lewat pemimpin-pemimpin kami sampai kepada jemaat Tuhan. Kami semua mengalami lawatan Tuhan, kami mengalami pemulihan, kami dimerdekakan, kami diberikan kekuatan yang baru karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur segala hormat pujian kami kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Dan saat ini hati kami, jiwa kami siap memuji-muji Tuhan yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Dimanapun kau berada, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Boleh goyangkan kakimu kiri dan kanan saudara. Mari menari bagi Tuhan. Sebab ini waktunya musim baru Tuhan nyatakan atas setiap kita. Haleluya. Gerakkan tanganmu saudara. Yuk jangan malu-malu saudara. Mari sama-sama katakan. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah, saat menuai yang besar, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Katakan musim baru telah tiba, sukacita melimpah, saat menuai yang besar, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata, katakan. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan datang. Yang lemah berkata, ku kuat. La 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 la. Sama-sama saudara. Amin. Goyangkan kakimu. La 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 la. La la la. Mari dengan iman katakan. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah, saat menuai yang besar, anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Oh, kelimpahan datang. Oh, saatnya bersorak. Oh, kesembuhan
kami peroleh kesembuhan. Di dalam nama itu kami peroleh kekuatan yang baru. Di dalam nama Yesus ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Di dalam namamu ada keselamatan. Di dalam namamu kami kuat. Oleh sebab itu kami akan terus menyembah Engkau. Mari angkat tanganmu saudara. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Mari sembah Yesus. Mari percayakan hidupmu ke dalam tangannya. Izinkan Dia berdaulat atas hidup kita. Mari sama-sama buka suaramu. Sembah Dia, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat, sembah Dia. Ku sembah Kau, amin, amin. Kami angkat tangan kami, Kau selamanya. Yesus, sembah Dia. Amin. Ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat, sembah Dia. Sembah Dia. Mari Bapak Ibu Saudara sembah Tuhan. Dimanapun kita berada sembah Dia. Angkat suaramu, angkat tanganmu, sembah Dia. Terus sembah Dia,
Mari nikmati Tuhan. Shirataka yara labara labara labara. Shira labara 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 labara. Mari dengan persembahan yang terbaikmu bagi Tuhan. Shira labara labara penyembahanmu. Shira labara 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 labara. Sebab Dia yang layak terima kemuliaan, hormat. Shira labara 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 labara. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala Mari sama-sama bangkit berdiri, saudara. Angkat kedua tanganmu, katakan, ya, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala sorakan haleluya, sorakan haleluya. Amin, amin. Shalom, Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan bagian dari firman Tuhan,
Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Shikikaraparaparaparapara. Segala pujian, hormat, syukur bagi nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan berdoa masuki khotbah di awal tahun 2021 ini Tuhan. Biarkan Kau yang memberikan kepada hikmat, baik kepada hamba-Mu maupun juga kepada yang mendengar Tuhan. Sehingga apa yang kami persiapkan sepanjang tahun 2021 ini Tuhan boleh kami nikmati Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa, berbicara kepada kami Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu. Kita tahu bahwa akhir Desember kemarin kita merayakan Natal. Dan sekarang di bulan Januari juga masih banyak gereja-gereja yang merayakan Natal. Dan juga kita tahu bahwa tahun 2021 kita baru masuki. Dan setiap daripada kita ada yang banyak mempersiapkan hal-hal untuk memasuki tahun 2021 ini sepanjang tahun 2021. Biar dalam segala keadaan apapun yang kita alami, yang akan kita alami di tahun 2021 ini, kita tetap bersandar pada Tuhan. Ada beberapa hal yang kita perlu bicarakan, yaitu yang utama kita akan berbicara tentang karakter Kristus di tahun 2021 ini. GBI mempunyai visi, yaitu membangun karakter Kristus. Dan kita GBI Gatsu integritas. Ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Yang pertama adalah kita sebagai warga kerajaan Allah. Terambil dari 2 Tesalonika 1 ayat 5. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Kita harus ingat kedatangan Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus yang baru kita rayakan, Immanuel, Allah menyertai kita. Itu mempunyai visi, yaitu untuk menyelamatkan kita. Dan juga untuk mengangkat kita menjadi anak dan warga kerajaan Allah. Karena itu setiap daripada kita harus mengerti bahwa setiap daripada kita yang sudah diselamatkan, kita adalah warga kerajaan Allah. Kita bukan bagian daripada dunia ini. Karena kita bukan bagian dari dunia ini, kita harus mengerti bahwa ada hal-hal yang kita harus pelajari mengenai warga kerajaan Allah. Salah satunya kita bisa belajar, yaitu melalui firman Tuhan. Karena itu setiap daripada kita bacalah firman Tuhan setiap hari, supaya kita mengerti hukum-hukum daripada kerajaan Allah ini, sehingga kita bisa mendapatkan manfaatnya daripada apa yang kita sebagai warga kerajaan Allah. Poin kedua, menjadi murid. Yang kita harus mengerti memasuki tahun daripada 2021 ini. Terambil dari Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Biarlah sepanjang tahun ini kita melakukan apa ya, yaitu karakter daripada Kristus. Sebagai seorang murid, kita belajar dari Sang Master, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Apa yang kita harus lakukan? Kita harus taat, yaitu saat teduh. Saat teduh kita lakukan setiap pagi. Bacalah dan renungkan firman Tuhan. Dan juga doa
pujian, penyembahan. Berkomunikasilah dengan Sang Master, yaitu Raja kita, Raja Damai, Tuhan kita Yesus Kristus. Kita doa, pujian, penyembahan, menyembah kepada Dia. Dia sudah melakukan segalanya bagi kita. Karena itu kita juga harus memuji, menyembah Dia. Dan setiap pagi Tuhan itu akan mempertajam pendengaran kita, sehingga kita lebih peka. Kalau kita lebih peka dengan Dia, maka Dia akan memberikan tuntunan-tuntunan dalam hidup kita. Pada saat kita mendengar tuntunan-tuntunan dalam hidup kita, sehingga kita bisa mempergunakan lidah kita dengan baik. Pada saat kita mempergunakan lidah kita dengan baik, kita tidak menjelekkan orang lain. Kita tidak ngomongin orang lain. Kita tidak membuat orang lain itu patah semangat, tapi membuat orang lain itu lebih bersemangat. Kita memberikan semangat yang baru kepada orang-orang yang letih lesu. Poin ketiga, memuridkan sesuai dengan amanat agung. Kita baca firman Tuhannya, Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kelompok sel atau kul atau karsel itu adalah wadah yang paling tepat untuk kita memuridkan. Karena di kelompok sel itulah jumlah kita terbatas. Maksimal 15. Jadi antara 7 sampai dengan 15 orang. Itu memudahkan untuk kita memuridkan. Kalau kita jumlahnya banyak, itu sulit untuk kita memuridkan. Paling tidak seseorang dapat memuridkan dengan efektif itu maksimal 15 orang. Kalau sudah lebih daripada itu, sulit untuk memuridkan dengan efektif. Karena itu kelompok sel, kul, karsel ini adalah wadah yang paling tepat untuk memuridkan. Dan juga untuk mengajarkan sesuai dengan amanat agung. Kita disuruh juga mengajarkan. Artinya, kul, karsel, kelompok sel ini adalah memang tempat yang paling tepat untuk kita ikut berpartisipasi menuntaskan amanat agung. Artinya bahwa kalau kita, setiap daripada kita mau aktif di dalam kul, karsel, kelompok sel ini, maka kita ikut berpartisipasi menuntaskan amanat agung. Karena itu, setiap daripada kita, itu sesuai dengan Matius 28 ayat 19 dan 20. Tuhan Yesus meminta kita untuk memuridkan, sekali lagi memuridkan, dan juga mengajarkan. Dan tempatnya adalah kelompok sel, kul, karsel ini. Karena itu, kalau kita aktif di dalam kul, karsel ini, artinya kita sudah ikut berpartisipasi menuntaskan amanat agung sesuai dengan yang diminta oleh Tuhan Yesus sebelum Dia terangkat ke surga. Memang sekarang ini kita melakukan kul, karsel, kelompok sel ini dengan Zoom. Sampai nanti kita bisa bertatap muka dengan baik. Walaupun sudah ada beberapa yang sudah onsite, tapi dengan protokol yang sangat ketat sekali. Poin keempat, kita berbicara tentang integritas. Integritas ini adalah inti karakter daripada Kristus sendiri.
Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 5 katakan gini. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ayat yang kelima, saya bacakan sekali lagi. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan untuk kita mempunyai integritas, inti daripada karakter Kristus, dan supaya kita menerima berkat dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan kita. Ada beberapa poin di ayat 3 dan 4 yang kalau kita perhatikan, yaitu bersih tangannya. Artinya kita harus jujur dan adil. Murni hatinya artinya kita tidak belok ke kanan ke kiri. Tidak ada kepahitan. Tidak dolak-dalik kalau ngomong. Terbuka. Dan dikatakan juga tidak suka penipuan. Dan dikatakan tidak bersumpah palsu. Orang yang berintegritas adalah di mana orang lakukan sesuatu yang sama dengan apa yang dia katakan. Dia melakukan hal yang sama dengan apa yang dia katakan. Jadi perhatikan, masuki tahun 2021, the year of integrity. Kita harus menyenangkan Tuhan kita, Sang Master, Raja Damai. Yaitu kita harus mempunyai karakter. Sampai kita mempunyai karakter seperti Kristus. Mempunyai gaya hidup yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama, ingat kita adalah warga kerajaan Allah. Dan bukan bagian dari dunia ini. Karena itu banyaklah setiap daripada kita baca firman Tuhan dengan tekun setiap hari dan renungkan firman Tuhan tersebut. Yang kedua, menjadi murid, belajar dari Sang Master Yesus Kristus Tuhan kita. Yang ketiga, kalau kita sudah menjadi murid, kita juga harus memuridkan. Aktiflah setiap daripada kita di dalam kelompok sel atau kul atau care sel. Poin yang keempat, integritas. Perhatikan hati kita. Kita harus jujur, adil, jaga perkataan kita, rajin, disiplin. Mari kita satukan hati untuk menyambut perjamuan kudus. Silakan dipersiapkan roti dan anggurnya. Terima kasih, segala pujian, hormat, syukur bagi namamu ya Aba ya Bapa. Kalau sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Urapi, berkati setiap daripada kami, bahkan juga setiap daripada kami Tuhan. Kami percaya tubuh dan darah-Mu Tuhan yang Kau telah lakukan bagi kami di atas kayu salib, bukan hanya menyelamatkan kami Tuhan, tapi juga sudah menyembuhkan kami dan memberkati kami. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Segala pujian, hormat, syukur bagi namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita persiapkan roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia serahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih tubuhmu Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami sudah sembuh. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minum menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucapkan syukur pada Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih kira para. Mari angkat kedua tangan kita. Bapak Ibu yang mengalami sakit penyakit boleh pegang dengan tangan kiri di tempat organ yang sakit. Apakah itu di daerah kepala, di dada, di perut, di pinggang, di punggung, di tangan, di kaki. Kami katakan dalam nama Tuhan Yesus, kami cabut segala sakit penyakit tersebut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, segala penyakit itu sudah disembuhkan. Dan hai organ-organ tubuh yang sakit, jadilah kuat dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah setiap tangan yang mengangkat tangan. Diberkatilah pekerjaan usahamu. Diberkati apapun yang kau perbuat dengan kedua tanganmu. Diberkatilah dengan urapan Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Diberkati berlimpah, limpah, limpah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita terima berkat Tuhan. Damai serta perlindungan dan berkat-berkat daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna pada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita semua mulai dari sekarang sampai kita menyongsong Tuhan kita Yesus Kristus di awan permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari yang telah menerima berkat Tuhan kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu dapat memberikannya dengan cara scan barcode QR di layar Bapak Ibu Saudara. Mari berikan yang terbaik dengan sukacita. Selamat memberi, Tuhan memberkati setiap kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Bilang lagi Tuhan baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan ya baik. Selama-lamanya. Mari angkat cepatnya saudara, katakan Tuhan baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Shalom jemaat terkasih, info seputar pelayanan Lewi Ministry. Pelayanan jemaat Lewi Ministry
tetap terus berjalan di masa pandemi, seperti baptisan air, penyerahan anak, pemberkatan dan peneguhan nikah, pelayanan kedukaan, dan pelayanan jemaat lainnya. Dengan menerapkan protokol kesehatan sebagai berikut: mencuci tangan, cek suhu badan, memakai masker atau face shield, dan juga menjaga jarak. Bagi jemaat terkasih yang membutuhkan pelayanan tersebut dapat menghubungi gembala kos tempat, gembala cabang, atau sekretariat Lewi Ministry di nomor 021 2921 9292. Demikian informasi seputar pelayanan jemaat Lewi Ministry. Tuhan Yesus memberkati.